Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Jangan lupa saudara, seri khotbah bulan ini seri khotbah yang luar biasa sekali saudara. Kenapa? New wonder saudara. Akan ada keajaiban baru yang luar biasa. Keajaiban kesembuhan, kesehatan, keajaiban rumah tangga, pernikahan saudara. Keajaiban yang baru daripada Tuhan. Untuk apa? Studi saudara, saudara, pekerjaan saudara. Keajaiban dalam iman saudara, dalam pertobatan saudara, keajaiban untuk selamatkan jiwa, semua luar biasa. Salah satunya ada keajaiban dalam keuangan. Lah, dalam bulan ini kita sedang dapat tema dari Tuhan, ya keajaiban dalam keuangan. Saya percaya itu anugerah besar. Saya percaya itu rema dari Tuhan. Kenapa? Krisis sudah berkepanjangan lama. Banyak sekali yang sedang mengalami ya masalah dalam keuangannya saudara. Dan saudara lihat ya pakar seringkali sudah nggak bisa nebak lagi. Baru saja ya tiba-tiba saham rontok habis-habisan. Tiba-tiba emas ya naik banyak, jatuh banyak sekali, kripto dan macam-macam. Para pakar nebaknya seringkali sudah tidak bisa lagi saudara dipegang, karena memang dunia itu seperti itu. Namun satu hal yang kita tahu, firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Ya firman Tuhan pasti benar. Maka kita akan belajar satu bulan ini tentang ya saudara, ya keajaiban keuangan, supaya setiap kita sungguh-sungguh mengalami saat semua teori nggak bisa lagi diandalkan, tapi anugerah Tuhan, berkat Tuhan, keajaiban Tuhan akan menjadi jawaban. Ini saatnya butuh keajaiban. Seperti waktu kegelapan makin gelap, nggak ada yang bisa diandalkan. Hanya satu, terang Tuhan yang turun, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Itu menjadi jawaban luar biasa. Saja saudara bisa tangkap, ini menjadi pewahyuan luar biasa saudara. Kalau saudara bisa tangkap ini pewahyuan, itu jari rema bagi saudara. Rohmu menyala di situ, saudara lebih mudah lagi akan bisa tangkap, lebih mudah lagi bisa mengalami luar biasa saudara. Jadi saya percaya ya ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tuhan sendiri rindu setiap kita bisa mengalami keajaiban keuangan. Maka diberi seri khotbah tentang keuangan. Saya rindu setiap jemaat bisa mengalami ya mujizat, keajaiban keuangan. Maka selain di ibadah minggu, di Miracle Night Worship, di live streaming with Pastor Baja, saya juga ngajak seri untuk melengkapi. Saya berdoa, saya rindu, saya berharap sungguh-sungguh satu bulan ini dibukakan, dapat pewahyuan sungguh-sungguh saudara. Makin saudara mendengar, makin dibukakan lagi. Makin saudara mendengar, makin dibukakan lagi. Makin saudara mendengar, rohmu makin menyala. Pewahyuan itu akan muncul saudara. Pewahyuan dari Tuhan itu akan bekerja. Dan saya percaya akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, diawali saudara membenahi hati. Ternyata dimulai dari apa? Membenahi hati. Minggu yang lalu temanya apa? Minggu yang lalu, jadilah hamba Tuhan, jangan hamba mamon. Tuhan berkati, tapi jangan sampai mamon, harta itu jadi berhala saudara. Jangan menyembah mamon, jangan memberhalakan. Jangan nomor satu hanya Tuhan. Nomor satu, dia yang disembah, dia yang diharapkan, dia yang dipercayai. Dan itu luar biasa. Saat Tuhan lihat hati kita sedemikian rupa, maka Tuhan akan berkarya saudara. Minggu yang lalu saya lihat ada rema bagi saya sendiri luar biasa. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang jujur. Maka dalam khotbah saya di jam-jam yang lain saudara, karena saya enggak yang jam 9, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan berikan ilustrasi yang bagus. Satu kali raja sedang cari bendahara untuk kerajaannya.
Maka di semua jajahannya saudara, dicari orang yang dianggap dia pinter, yang dianggap dia mampu, yang dianggap dia jujur saudara, yang dianggap dia gigih, bisa bertanggung jawab. Dicari semua dari semua kerajaannya. Akhirnya ditemukan seorang saudara, dianggap pas dengan syaratnya. Namun ternyata seorang petani miskin saudara. Tapi dalam seleksi dia itu dipandang, dia itu pandai loh, dia ini jujur loh, dia ini bisa dipercaya, dia itu tanggung jawab loh, rajin loh, semua dia kan. Dan dia sungguh-sungguh akhirnya diangkat menjadi bendahara raja. Setelah sekian lama raja dapat laporan bahwa ketahuan ini bendahara ini kalau masuk ke gudang kekayaan saudara, raja bawa buntelan gitu saudara. Ada apa? Bawa buntelan. Bahkan kalau keluar bawa buntelan lagi, mulai dicurigai. Lalu orang-orang mulai lapor pada raja. Ini kelihatannya sudah nggak benar ini. Sekarang kelihatannya mulai tergoda mencuri saudara. Raja marah, pesan raja, coba ya diintip. Kalau sungguh-sungguh melakukan seperti itu, tangkap gitu saudara. Sungguh-sungguh diintip. Dan satu hari sungguh-sungguh saudara, dia orang-orang lihat dia masuk gudang perbendaharaan bawa buntel gitu saudara, buntelan saudara. Lalu sungguh-sungguh diintip lagi. Kalau keluar bawa buntelan bawa. Keluar sama saja saudara, bawa buntelan saudara. Wah, orang sudah lihat langsung raja berkata, sergap dia. Disergap saudara. Setelah disergap, rajanya muncul, kamu kurang ajar. Dulu orang miskin, sudah terpilih, luar biasa sekali jadi bendahara. Sekarang kamu mau mencuri, sekarang mau mencurang, gak bisa dipercaya. Dia berkata, ampun Baginda, tidak, aku tidak mencuri, aku tidak mengambil apapun, aku tidak melakukan seperti itu. Raja lebih marah lagi, sudah ketangkep basah, masih gak ngaku gitu saudara. Geledah itu buntelan itu. Lalu geledah buntelannya dibuka, dan setelah dibuka semua lebih kaget lagi. Isinya pakaian kuma saudara. Orang kaget, ngapain masuk gudang kerajaan ya bendahara, kok bawa kain yang sudah kuma, bawa masuk, bawa keluar lagi, ngapain saudara? Dia tidak, ngapain kamu lakukan seperti itu? Dia berkata, Baginda, aku dulu orang miskin, gak punya apa-apa, tapi karena anugerah Tuhan, lalu Tuhan pakai Baginda ngangkat aku jadi bendahara raja. Saudara, dia berkata, aku pekerjaanku seperti ini, godaannya besar. Masuk gudang kekayaan, lihat emasnya, lihat permata, godaannya besar. Aku tidak mau, aku tergoda. Aku tidak mau, aku jatuh. Maka aku bawa ini pakaianku dulu sebelum aku diangkat jadi bendahara. Pakaian kuma seperti ini, pakaianku, supaya aku disadarkan siapa aku, asalnya itu seperti apa. Hanya karena kemurahan Tuhan yang melalui rajaku jadi bendahara. Aku jaga hati terus, diingatkan ini sebetulnya aku itu hanya dapat anugerah. Aku itu enggak punya, aku itu miskin maksudnya gitu saudara. Supaya aku sungguh-sungguh jaga hatiku. Lalu semua kagum, Baginda kagum. Dia diangkat lebih tinggi lagi, kedudukannya lebih tinggi lagi saudara. Dan saya rasa itu satu pelajaran yang luar biasa. Saja seperti khotbah kemarin, jangan sampai tergoda. Yang sudah cinta harta itu melekat pada harta, jadi berharap jangan. Saudara juga bisa pakai satu sarana, ingatkan dulu saudara siapa gitu saudara. Belum jadi apa-apa, tetap nomor satu kan Tuhan. Sudah diberkati, tetap nomor satu kan Tuhan. Dan saudara akan aman. Karena saudara kalau sudah diangkat tinggi, godaannya lebih besar. Ada satu juga bagi saya yang saya terus ingat-ingat pada waktu rambut saya masih rontok, masih gundul saudara. Fotonya itu jadi saya simpen saudara. Ini foto zaman dulu, malam Sinja, ini mau Sinja ya saudara. Ya orang-orang datang di rumah saudara. Ini kakak saya saudara. Ya dia tertawa, senang malam Sinja kok saudara ya. Ini juga sama temannya, senang. Semua senang tertawa. Tapi kalau saudara lihat ini saya saudara, itu wajahnya bukan orang yang senang. Wajahnya orang yang susah wajahnya. Perhatikan. Betul enggak saudara? Ya, enggak ada tertawa gini berada. Semua bergurau, semua tertawa. Saya enggak bisa saudara. Ya ini aja ya karena di rumah saudara. Luar biasa sekali saudara. Ya saudara lihat topinya saya tutup kencang-kencang. Orang ketok gundulnya.
Betul saudara. Bukan hanya itu, alisnya juga agak kelihatan karena memang tidak ada alisnya saudara. Kalau saudara perhatikan juga bulu mata itu sebenarnya tidak ada, semua tidak ada. Itu keadaan saya. Saya akan terus ya simpan foto ini, ingat siapa saya dulu. Sampah, sudah nggak ada harganya. Kalau Tuhan mau sembuhkan saya, kalau Tuhan mau pulihkan, kalau Tuhan sudah berkati keluarga, kalau Tuhan sudah berkati dulu jadi pengusaha, sekarang jadi gembala sidang, saya harus selalu ingat, itu saya dulu. Seperti apa yang ada, semua karena anugerah, semua karena berkat yang luar biasa. Nah, sekali lagi untuk mendasari, saya katakan pada saudara, firman Tuhan di gereja kita selalu itu rema. Tuhan yang bicara. Saudara tahu enggak? Setelah saya persiapan firman Tuhan, hari Sabtu-Sabtunya dulu ya saudara, saya firman tidur, lalu saudara besoknya mau melayani, malam ya waktu saya paginya mau bangun tidur itu mimpi apa saudara? Aneh saudara, mimpi itu saya tiba-tiba menemukan permata yang luar biasa, bisa sama satu buntelan gitu saudara, permata luar biasa sekali saudara. Setelah bangun waktu saya doa sendiri dengan Tuhan, Tuhan tanya, seneng ya kamu ya dapat permata loh ya, sekalipun dalam mimpi seneng ya kamu ya, seneng ya diberi permata itu. Saya bersyukur, saya percaya Roh Kudus dorong saya saudara untuk menjawab, ya apa yang dikatakan Bapak, senang ya permata. Lalu saya jawab dengan Bapak, aku lebih senang kalau Bapak berikan aku permata rohani, hati yang jujur, hati yang murni, hati yang taat. Itu lebih daripada permata yang ada dalam dunia. Nomor satu lebih daripada itu adalah Tuhan. Dan saya percaya, maka saya ajak saudara tangkap suku-suku. Ini rema. Tuhan ingin setiap kita mengalami breakthrough, sehingga kita bisa ada jawaban bagi dunia, bagi keluarga, bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu anugerah yang luar biasa. Itu yang pertama minggu yang lalu. Lalu sekarang saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga ingin dasari dulu saudara, supaya saudara nanti hatimu terbuka. Supaya saat ini hatimu enak dengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bisa masuk, bisa memberkati saudara. Yang ingin saya sampaikan, yang perlu saudara tahu, semua persembahan, semua ya perpuluhan itu 100% untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita, bukan untuk saya. Saya ulangi sekali lagi ya, jangan salah ya saudara. Saudara memberi persembahan itu bukan untuk saya, 100%. Semua adalah untuk pekerjaan Tuhan. Saya punya ya kekayaan saya sendiri, semua milik gereja, 100% milik gereja. Semua persembahan, sekali lagi, setiap saudara memberikan persembahan, semua perpuluhan saudara bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja, supaya dicukupi, supaya bisa dipakai untuk selamatkan jiwa, untuk memajukan semua, kecuali ada kecuali. Di amplop persembahan itu ada tulisannya untuk Pastor Obadja Tanto Setiawan. Barulah bagian keuangan dikirim ke saya. Tapi yang tidak semua masuk kas gereja, saudara. Bukan untuk saya, saudara dengar dulu ya. Semua perpuluhan saudara, semua persembahan saudara 100% untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Hanya kalau memang ditulisi itu saja. Sehingga saat ini saya mengajar keuangan, saudara juga tangkap. Tidak ada motivasi sedikit pun untuk saya. Lah memang bukan untuk saya kok saudara. Betul enggak? Ini untuk memuliakan Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk jadi berkat bagi setiap saudara sendiri. Ya untungannya gitu seperti saudara. Sehingga saya nyampaikan dengan bebas. Saudara juga buka hati saudara dengar pengajaran ini. Bukan tujuannya untuk saya. Tujuannya nomor 1 untuk Tuhan. Nomor 2 mendatangkan anugerah bagi kehidupan saudara, bagi keluarga saudara, dalam segala sesuatu untuk datangkan kasih karunia. Itu yang penting saudara tahu dulu sebelum dengan firman. Karena firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan persepuluhan saudara. Temanya hatinya bukan hartanya. Semua kalau Tuhan ngajar tentang keuangan, yang dicari Tuhan bukan harta kita. Yang dicari Tuhan adalah hati kita. Tuhan itu yang punya harta. Tuhan itu gak pernah butuh harta. Dia itu sumber harta. Dia itu limpah-limpah. Justru dialah yang ingin memberkati kita dengan harta. Yang dicari adalah hati
hati. Kalau engkau punya hati yang benar, hati yang tulus, hati yang murni, itulah kesempatan Tuhan berkati saudara, limpahi saudara dengan segala kasih karunia, dengan segala kebaikan dari Tuhan. Saudara lihat ya, Saul ya dipilih oleh Tuhan, hatinya berubah. Dia nggak bisa pakai lagi Saul. Tuhan berkata, aku nggak bisa pakai lagi Saul karena hatinya berubah. Aku mau cari seseorang. Dan akhirnya Tuhan nemukan Daud. Tuhan kirim Samuel datang ke rumahnya. Ya Daud untuk mengurapi salah satu anaknya. Mau diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, jadi raja saudara. Orang tuanya keluarkan kakaknya satu persatu. Tuhan berkata bukan. Manusia lihat penampilan. Ya manusia lihat kekuatan, pengalaman. Ya saudara, aku lihat hati. Yang aku cari adalah hati. Mau punya pengalaman, mau punya kepandaian, mau punya kekayaan, mau punya kedudukan seperti apapun, kalau hatinya nggak beres, aku nggak bisa pakai. Saul saja sudah jadi raja, aku nggak bisa pakai. Aku butuh seseorang anak Tuhan yang punya hati yang benar, yang murni, yang bisa aku pakai, yang bisa aku perapi, yang bisa aku berkati, dan hidupnya akan jadi berkat. Ditemukanlah Daud. Dengar ya, kalau Tuhan sedang bicara ini adalah Tuhan itu sedang cari, lihat hati. Maka khotbah seri ini diawali tentang hati lebih dulu. Dibersihin dulu saudara. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan lihat hati kita. Tuhan percaya, Tuhan limpahi dengan kasih setianya. Sekarang kita baca Maliaki 3 ayat 10 sampai 12 saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah apa saudara? Seluruh, sekali lagi. Seluruh, saudara katakan 1, 2, 3. Seluruh apa? Persembahan persepuluhan. Katakan persembahan persepuluhan. Itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke rumah Tuhan, bagian bendahara ya, untuk taruh di situ supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya semua kebutuhan di rumah Tuhan dicukupi, supaya ada dananya. Bawa seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, tempat bendahara rumah Tuhan, supaya semua biaya dicukupi. Saudara, dikatakan di sini luar biasa sekali saudara. Lalu ujilah aku, Tuhan berkata uji, coba uji. Ya, dikatakan di sini firman Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan berkata, ini aku yang berkata, firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata, bawalah, ini perintah Tuhan, ini petunjuk Tuhan, bawa seluruh persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Saudara, dikatakan tempat bendahara. Lalu dikatakan uji aku, ini firmanku, aku yang berkata, aku yang mengajar. Saudara, lalu apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Apakah tingkap langit itu dia dibukakan saudara, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa saudara? Sampai apa saudara? Bukan cukup, sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Tuhan berkata, ini aku yang ngomong, ini aku yang bicara. Oh, ini sekarang aku janji, yang janji Tuhan, kalau engkau lakukan, aku akan buka tingkap langit. Ya, lalu curahkan berkat sampai kelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang-belahap dihadik, yang membuat keuangan kita hilang dihadik saudara, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, supaya enggak bocor keuangan, sudah dapat berkat ya, tapi terus ada ya bagimu saudara. Lalu firman Tuhan semesta alam, dikata lagi, ini yang berjanji itu Tuhan. Firman Tuhan semesta alam diulang 2 kali saudara. Lalu ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut engkau bahagia. Orang akan lihat hidupmu dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam berkat dari Tuhan. Orang berkata engkau bahagia saudara. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Ya, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Sehingga engkau menjadi negeri kesukaan. Engkau akan menjadi anak kesukaan. Engkau akan jadi mantu kesukaan. Engkau akan jadi orang teman kesukaan. Jadi orang tua kesukaan. Karena apa?
ada gula, ada semut, saudara. Nggak ada gula, semutnya hilang. Ada gula, ada suka. Dulu nggak suka dengan saudara, dipinggirkan. Temu paling utang, gitu saudara. Itu nggak disukai, saudara. Sekarang saudara limpah, mau menjadi orang kesukaan, saudara. Oh, rumah kesukaan, teman kesukaan, karena melimpah. Amin. Diulang lagi firman Tuhan semesta alam. Jadi yang ngajari adalah Tuhan, saudara. Yang berjanji ini adalah Tuhan, saudara. Yang menjamin ini adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang mengatakan ini firman dari Tuhan, 100% dari Tuhan, bukan hanya manusia. Betul? Betul, saudara. Kalau saudara bisa tangkap pewahyuan dari ayat ini akan menjadi ayat emas, saudara. Ayat ini akan menjadi ayat yang luar biasa. Karena Tuhan sedang mengajari pada saat krisis seperti ini. Tuhan sedang mengajari sesuatu yang luar biasa. Dengan cara yang diajarkan Tuhan. Saat kita mulai melakukan, ada keajaiban dalam keuangan. Ada mujizat dalam keuangan. Ada wonder dalam financial. Ada sesuatu. Dan itu akan menerangi roh saudara. Membuat saudara bergairah. Membuat saudara sukacita. Ini ayat emas. Ini rema dari Tuhan. Ini ayat pewahyuan dari Tuhan. Betul? Kalau saudara bisa tangkap pewahyuannya, luar biasa. Hari ini saya baca, saya dibukakan, Tuhan ngomong terus, diulang. Ini Tuhan, ini firman Tuhan, ini yang berkata Tuhan, ini yang ngajari Tuhan, ini yang berjanji dari Tuhan, ini yang akan menggenapi firman Tuhan. Namun sekali lagi, kalau hati saudara ya nggak hati-hati, saudara nggak saudara dapat pewahyuannya, dengar khotbah ini, berbulan meneh. UUD gitu saudara, ujung-ujungnya duit. Wah, nggak suka, hanya dengar wah mulai khotbah keuangan naik, uang lagi, uang, nggak suka saudara. Ini jadi ayat yang wah saudara itu nggak suka, saudara tolak. Ada khotbah tentang itu saudara nggak suka. Kenapa? Sebetulnya bukan ayatnya, itu masalah hatinya. Saya beri contoh ya, kalau ada seorang yang sedang selingkuh, ini contoh aja ya. Tiba-tiba khotbah firman Tuhan, ayo bertobat. Jangan selingkuh, tinggalkan wewe gombalmu, tinggalkan gendruwomu. Langsung hatinya itu reaksi, betul nggak? Bagi yang tidak ada masalah dengan itu, nggak apa-apa. Firman Tuhan baik, ayo hidup kudus, tinggalkan selingkuhanmu, ayo hidup. Itu gitu. Yang menentukan suka, nggak suka, reaksi hati itu tergantung keadaan hati kita. Betul? Contoh lagi ya, kalau firman Tuhan tentang mengampuni, gitu saudara. Kalau saudara nggak ada masalah dengan orang lain, bagus. Tidak, ngampuni. Tapi kalau saudara sedang disakiti, saudara sedang luka hati, dengan ini terus menerus, saudara sedang nggak bisa terima. Ini apa enak, yang ngomong gampang, saya lakoni. Ya betul tak saudara? Reaksinya beda tak? Beda enggak? Karena memang ada masalah di dalam kita tentang masalah pengampunan. Belum bisa kita. Jadi reaksinya nggak suka. Satu lagi lah. Jangan ngerokok gitu saudara. Apa itu kan di pompa bensin, di gereja nggak ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Nggak terima. Kenapa? Merokok. Kalau yang tidak ada masalah, betul nggak? Uang juga sama. Khotbah tentang uang. Kalau saudara nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi kalau saudara pernah trauma tentang uang karena dapat pengajaran dirampok kamu, ini macam-macam saudara. Itu sudah jadi hatimu. Begitu khotbah uang reaksi. Karena itu masalah hati. Kalau firmannya ini Tuhan, ini firman Tuhan, jelas sekali. Kalau saudara nggak ada masalah hatimu dengan uang, ini ayat emas, ini luar biasa, ini solusi dari Tuhan, ini pewahyuan, ini luar biasa sekali. Beda. Betul saudara, hari ini saya doa, kita semua bereskan hati. Sebab yang menentukan itu hati kita. Ayat ini akan jadi ayat emas, ayat yang luar biasa. Ini jadi rema bagi saudara, ini jadi hikmat bagi saudara, ini jadi pembukaan dari saudara atau tidak hati. Maka sekali lagi saja buka hati. Tadi saya latari dengan beberapa hal, saudara, sehingga saudara akan bisa tangkap dengan baik. Bagi saya, sejak dari saya bertobat, sejak saya baru kerjanya membantu orang tua, dapat uang saku itu sudah saya per bulan, ya menikah bersama istri per bulan, kita ajari anak-anak per puluhan, menantu per puluhan,
cucu-cucu sampai sekarang perpuluhan, masih kecil perpuluhan. Karena kita tahu ini sesuatu yang luar biasa. Betul, ini sesuatu yang luar biasa. Saya waktu jadi pengusaha perpuluhan, jadi pendeta tetap perpuluhan. Betul. Maka saudara tahu dulu, yang dilihat oleh Tuhan bukan uang. Yang dibutuhkan Tuhan itu hatimu. Tuhan itu limpah, justru Tuhan yang ingin memberkati dengan kekayaan, dengan kelimpahan. Maka yang dicari hatinya, yang dibenahi itu hati. Saat hatimu benar, saat hatimu bersih, maka saudara akan diberkati luar biasa dan bisa jadi berkat yang luar biasa. Saudara, saya ajak saudara belajar sedikit latar belakang dari kitab Maliaki. Jadi kalau saudara pelajari nanti, baca di rumah semua dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 seterusnya, saudara akan dapati saat itu bangsa Israel sedang mengalami penurunan rohani yang luar biasa. Oh, rohaninya sudah, saudara, sudah nggak baik, sudah lemah. Penurunan kualitas rohani yang luar biasa. Ikut Tuhan sudah nggak seperti biasa saja, hanya agamawi saja, ibadah, saudara. Hanya sekedar aja rutinitas, orang nyembah tetap saja diem medeng-deng gitu, saudara. Nggak ada suatu orang puji, nggak ada apa-apa. Dengar firman Tuhan ya sekedarnya dengar gitu saja. Persembahan ya sekedar aja kolektor sering gitu saja. Pokok sudah nggak ada apa-apa. Saudara baca Alkitab ya. Sampai mereka itu Tuhan berkata nggak hormati Tuhan. Dalam hidupnya nggak hormati Tuhan. Dalam ibadahnya tidak menghormati Tuhan. Kalau mbak persembahan binatang-binatang yang cacat, yang mati, yang sudah nggak bisa apa-apa, itu yang dipakai untuk persembahan. Sampai Tuhan berkata, kau berani nggak bawa binatang cacat dipersembahkan pada bupati, gubernur? Engkau nggak berani loh. Tapi dengan Tuhan berani. Sudah baca semua. Yang sedang disorot Tuhan itu masalah rohaninya, hatinya yang gak beres. Tuhan berkata, maka engkau jadi melarat, maka engkau jadi kekurangan, maka engkau jadi menderita. Lalu salah satunya karena perpuluhan, masalah persembahan. Itu juga kaitannya. Tuhan sedang membenahi hatinya supaya keluar dari keterpurukan, supaya mengalami janji Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Maliaki 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Mereka yang lakukan hal yang gak baik, yang gak bener aja gak sadar kok, gak ngerti apa, gak benernya gimana, nipunya gimana. Sampai Tuhan harus jelaskan, kamu nipu dalam persepuluhan, dalam persembahan khusus, kamu masih tidak terasa, kami terus lakukan terus. Itu yang membuat kamu menderita. Bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka akan mengalami. Sudah baca seluruh kitab Maliaki, sudah akan tahu tujuan Tuhan itu yang di dalam hatinya, rohaninya. Kalau itu dibenahi, pemulihan besar terjadi. Ya, bukan harta, tapi hati. Yang kedua, perpuluhan bukan hanya hukum Taurat, tapi sebuah prinsip iman. Tapi adalah sesuatu tentang reaksi hati. Saudara, ini sudah ada sebelum hukum Taurat. Jadi perpuluhan itu bukan masalah hukum Taurat saja. Banyak orang berkata perpuluhan itu hukum Taurat, perjanjian lama, sekarang sudah tidak dipakai. Keliru. Sebelum ada hukum Taurat, jauh sebelumnya sudah ada persepuluhan. Kita bisa lihat dari kehidupan Abraham, saudara. Iya. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek, siapa Melkisedek? Raja Salem, Raja Damai. Melkisedek menggambarkan Tuhan Yesus. Dia itu Raja Damai. Ya, ini Melkisedek lalu membawa roti dan anggur, bawa pengorbanan roti dan anggur. Seperti setiap kali kita perjamuan kudus, ya ingatkan roti dan anggur, ingatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, dirinya, tubuhnya dikorbankan, darahnya dikorbankan, dicurahkan. Ini Melkisedek
gambarkan Tuhan Yesus, saudara. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi yang selamanya sejati Yesus. Tapi Melkisedek ini menggambarkan tentang Yesus. Lalu ia memberkati Abraham. Dengar dulu ya. Dia berkati Abraham seperti Tuhan berkati kita. Gitu saudara. Ya, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Dia mulai deklarasikan ucapan perkataan berkat untuk Abraham, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Dipuji Tuhan yang telah apa saudara? Ini penting, yang telah apa? Menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Saat itu Abraham sedang disadarkan, engkau bisa menang adalah karena Tuhan yang menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Bukan karena kamu hebat, bukan kamu bisa. Ini hanya berkat Tuhan. Tuhan yang buat musuh dikalahkan. Tuhan yang buat musuh di dalam tanganmu. Tuhan yang buat kau menang. Jadi ceritanya seperti itu. Pertama, ini gambarkan Tuhan Yesus ya saudara. Berkati. Ucapkan berkat. Tuhan yang berkati kita. Tuhan berkati kita. Bahkan yang setelah kedua, ajak memuji Tuhan. Engkau bisa menang karena Tuhan. Tuhan yang beratkan ya musuhmu ke dalam tanganmu. Seolah-olah diingatkan, disadarkan. Akibat dari itu, saudara, ini jadi pewahyuan. Berkat itu dari Tuhan. Perlindungan itu dari Tuhan. Kemenangan itu dari Tuhan. Keberhasilan dari Tuhan. Ini sekarang saudara lihat. Lalu setelah Melkisedek ucapan seperti ini dibukakan, diingatkan oleh Melkisedek, saudara. Semua itu karena Tuhan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara dengar. Jadi perpuluhan lahir bukan karena disuruh, bukan karena aturan yang tertulis, bukan. Perpuluhan itu lahir sebelumnya hukum Taurat. Lahirnya adalah karena manusia itu sadar Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi. Karena kagum pada Tuhan, karena sadar semua karena Tuhan. Sadar ini jadi pewahyuan. Tergeraklah hatinya untuk mengakui semua daripadamu Tuhan. 1/10 aku kembalikan untuk pekerjaan. Lalu juga hati yang mengucap syukur, semua daripadamu. Engkau sudah berkati, engkau sudah lindungi, aku kalah milik karena engkau. Itu spontan dari hati, bukan karena aturan yang ada, tanpa ada aturan. Karena terima pewahyuan, pembukaan dari Tuhan. Semua itu Tuhan. Saudara, semua karena Tuhan. Saudara juga sama. Begitu diwahyukan, dibukakan, sadar semua dari Tuhan, aman dari Tuhan, otomatis. Itu yang dilakukan Abraham. Itu pertama kali ditulis tentang perpuluhan. Abraham melakukan perpuluhan karena pewahyuan. Ya, yang disingkapkan, sadar, maka dia melangkah. Waktu dia pernah saudara, Raja Sodom datang pada Abraham, terima kasih karena dia juga ikut ditawan bisa lepas. Maka harta kekayaan aku berikan pada kau semuanya. Adam saja enggak mau, enggak. Nanti orang ngira aku kaya karena berkat dari Raja Sodom. Enggak, berkatku adalah dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Maka waktu ketemu Melkisedek, dia lakukan seperti itu. Lalu kita lihat yang kedua, Yakub, saudara. Yakub setelah dia menipu saudara kakaknya Esau, maka kakaknya marah. Dia akan bantai Yakub, ketakutan lari saudara. Sehingga gak sempat bawa apapun. Di tengah, di padang gurun, dia dalam keadaan frustasi. Semalam-malaman dia frustasi karena dia gak punya apa-apa, gak bawa bekal apa-apa saudara. Keadaan takut langsung lari. Tapi di tengah itu waktu dia tidur, dia dapat mimpi. Lihat tangga, surga dunia, ada malaikat yang turun naik di situ. Dia kagum sekali saudara. Lalu setelah itu dia dapat mimpi, Tuhan berkata kepada dia, saudara, Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya, jadi ini sungguh-sungguh gitu saudara. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ada janji Tuhan, aku menyertai engkau. Ya. Dan aku melindungi engkau. Aku menyertai, aku melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan
Aku lagi, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan bawa engkau kembali ke negeri ini, saudara, sehingga engkau bisa balik lagi. Sebab tambah lagi, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Dalam keadaan titik nol paling rendah, ada Tuhan hadir, Tuhan yang nyata. Aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, aku yang melindungi engkau, aku yang akan bawa engkau bisa pulang ke rumah ayahmu. Aku. Dan ditutup dengan aku, Tuhan yang berjanji menggenapi janjinya. Saudara, kesadaran itulah, saudara dengar ya, waktu dia dengar Tuhan yang berkata, Tuhan akan melindungi, menyertai, macam-macam. Itu jadi pewahyuan, itu jadi rema. Seperti kalau saudara terkapar, tiba-tiba dapat perkataan Tuhan, itu jadi pewahyuan, rema. Itu yang buat dia lakukan sesuatu. Sekarang kita baca ya saudara ya, Kejadian 28 ayat 20 dan 22. Lalu bernasarlah Yakub. Sekali lagi, setelah dia dapat pewahyuan, rema daripada Tuhan, pembukaan dari Tuhan, maka bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka saudara dengar, Tuhan akan menjadi Allahku selama-lamanya. Dia Tuhanku, dia Allahku. Aku mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dia belajar membalas kebaikan Tuhan. Tempat ini yang aku lihat ada tangga, aku bangun rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan. Itu lahir dari hatinya, seperti Daud tergerak membangun itu saudara. Dari segala sesuatu, semuanya yang kau berikan kepadaku akan selalu, ya segala yang kau berikan selalu ku persembahkan perpuluhan kepadamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi sama, sampai Yakub juga sama. Dia lakukan perpuluhan bukan karena aturan. Dia itu karena terima pewahyuan yang menjamah hatinya, yang membukakan suatu luar biasa. Aku bisa sarankan Tuhan, Tuhan yang berjanji, Tuhan itu menggenapi janjinya, Tuhan yang berkuasa, dia bisa lakukan segala sesuatunya. Oh, new wonder bisa terjadi dalam hidupku, akan terjadi dalam hidupku. Keajaiban keuangan akan terjadi dalam hidupku. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, menggenapi firman-Nya. Waktu bisa tangkap ini jadi pewahyuan, terbakar rohnya kita, membalas kebaikan Tuhan. Betul? Lahirnya itu bukan karena aturan-aturan, bukan karena hukum Taurat. Lahirnya adalah hati yang mendapat pewahyuan, hati yang mendapat penyingkapan tentang Tuhan. Nah, itu membuat hatinya sangat terbuka. Saudara, pelajaran penting yang bisa kita pakai dari Abraham dan Yakub, pertama, perpuluhan lahir dari pewahyuan. Saya sudah jelaskan ini saudara ya, bukan aturan, bukan kewajiban. Wah, pewahyuan. Ya, kedua, perpuluhan adalah deklarasi Tuhan itu sumberku. Berkat ini dari Tuhan. Tuhan itu sumber berkat. Pertolongan dari Tuhan. Aku bisa menang karena Tuhan. Aku dapat banyak jalan berkat karena Tuhan. Aku aman, Daud. Aku dari bawah bisa naik karena Tuhan. Tuhan itu sumber. Yang ketiga, perpuluhan mengobati dari aku menjadi Tuhan. Bukan aku sukses, bukan aku jerih payahku, bukan aku yang punya pengalaman, tapi Tuhan yang tolong aku, Tuhan yang melindungi aku, Tuhan yang berkati aku, Tuhan yang membuat aku sukses, Tuhan yang angkat hidupku, Tuhan. Seperti Daud, semua kedudukan dari Tuhan, semua kekayaan dari Tuhan. Betul saudara? Semuanya dari Tuhan. Aku bisa memberi karena Tuhan, milik Tuhan, selamanya tetap bagi Tuhan. Maka dia tergerak, baik itu bangun bait Allah, baik itu persembahan apapun. Karena Daud itu memberi, dasarnya pewahyuan yang disingkapkan oleh Tuhan dalam rohnya. Amin. Yang terakhir, teknis atau cara mengambil perpuluhan yang berkenan di hatinya Tuhan. Satu, perpuluhan haruslah menjadi yang sulung. Apa artinya sulung?
Sulung itu pertama, anak sulung, anak pertama. Jadi waktu saudara dapat PK misalnya, dapat berkat, yang pertama per bulan dulu. Bukan hitung, sisanya per bulan, bukan gitu. Belum ada hitungan sama sekali. Waktu Abraham dapat berkat, langsung dia ngomong, semuanya aku kembalikan 1/10. Yakub juga sama, semua berkat yang kau berikan, semuanya aku ambil 10 untuk Tuhan. Bukan mikir yang lain dulu, nomor 1. Sebab banyak orang ngitungnya Tuhan kedua, ketiga, akhirnya nggak ada bagian, nggak pernah ngambil perpuluhan. Betul? Karena Tuhan memang nomor 1. Hati kita harus nomor 1kan Tuhan. Tuhan itu prioritas. Nah, kalau saudara sudah punya hati seperti itu, itulah hati yang dicari Tuhan. Yang kedua, perpuluhan diberikan diberikan atau dibawa, dipersembahkan di rumah Tuhan. Tadi, bawalah seluruh, bukan diecer-ecer, dibagi-bagi, enggak. Seluruh persembahan persepuluhanmu di rumah Tuhan, di tempat bendahara rumah Tuhan, bukan di mana-mana. Ini pengajarannya. Saudara, kalau setiap jemaat mengerti firman tentang perpuluhan ini, itu jadi pewahyuan, dan semua jemaat di setiap gereja lakukan firman, taati firman, bawa perpuluhannya ke gereja masing-masing, maka tidak ada gereja yang kekurangan. Gereja-gereja besar di Jakarta yang biayanya sangat tinggi, karena biaya operasional sangat tinggi, akan dicukupi. Gereja-gereja di besar yang biaya kecil, tapi juga jemaatnya persembahan kecil. Kalau semua gereja jemaatnya lakukan, taat lakukan perintah Tuhan ini, semua gereja di kota, di desa tidak ada kekurangan, semua cukup. Masalahnya dibuat kacau, betul? Saudara ingat, waktu saudara melakukan ini, tertib Tuhan itu sudah ngatur. Setiap jemaatnya diberi tanggung jawab untuk gereja dia berada. Di situ pasti cukup. Ya, jadi membuat pekerjaan Tuhan jalan, buat pekerjaan Tuhan maju. Siapa yang merusak pekerjaan Tuhan pasti dirusak. Siapa yang memberkati pekerjaan Tuhan pasti diberkati. Yang ketiga, perpuluhan harus dikembalikan dengan sikap hati yang baik tadi, jujur, tulus, tidak dengan sungut-sungut, saudara, tidak dengan berdalih-dalih, saudara. Bahkan tidak menunda-nunda. Tuhan, tak tunda ya Tuhan, utang sih ya perpuluhannya ya saudara. Biasanya utang 1 bulan jadi utang 2 bulan, utang 3 bulan, utang 4 bulan, akhirnya orang pernah bayar. Tuhan berkenan hanya dengan apa? Hati yang taat, dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan dilakukan. Yang terakhir, perpuluhan harus konsisten dan bukan musiman. Saya ulangi ya. Perpuluhan harus apa? Konsisten, bukan musiman. Doa harus konsisten. Seperti dia 3 kali sehari, titik. Jangan kalau ada waktu doa, kalau enggak doa, jangan. Ibadah harus konsisten. Jangan angin-anginan, kadang ibadah, kadang tidak, konsisten. Melayani harus konsisten. Jangan dulu aku melayani, dulu sekarang ayo yang undur pelayanan, melayani. Tuh, betul, konsisten. Semua yang tidak konsisten itu gak bisa naik, akan buyar terus, gak pernah jadi. Konsisten, 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 konsisten. Kataan sebelah, ayo konsisten. Jangan dulu aku setia, sekarang dulu aku tekun, sekarang amin. Nah, saudara, ini saya percaya penting sekali ada pewahyuannya. Saya akan tutup dengan pengalaman semua perpuluhan dalam hidup saya dan keluarga. Saya mau cerita dulu pertama mengapa saya mengembalikan perpuluhan. Jadi saya mulai ikut Tuhan, jadi jemaat, saudara. Satu kali ada seorang pendeta tamu khotbah tentang perpuluhan. Dia cerita di gerejanya ada seorang ibu yang melakukan perpuluhan dan persaksiannya luar biasa. Jadi ibu ini punya 2 anak, saudara. Ini daerah agak desa gitu, saudara.
Setiap pagi dia setiap hari jualannya ada pisang goreng, tempe goreng, ya gitu saudara ya. Semua gorengan gitu saudara. Buat lalu setiap pagi bawa ke gereja. Pagi ada doa pagi, bawa dagangannya yang sudah ke gereja. Sambil dia doa pagi, sambil doakan dagangannya, diberkati di hadapan Tuhan. Setelah selesai, dia dan dua anaknya pisah ke tempatnya beda-beda jualan. Setelah selesai, siapa yang selesai kumpulnya di gereja lagi. Saudara, di gereja lagi. Setelah kumpul, dihitung semua. Saudara, dihitung semua ya saudara. Lalu langsung, ya perbulannya langsung dihitung. Langsung setiap hari bawa ke pastori. Karena pastori gereja, rumah pendetanya di sebelahnya. Ketuk-ketuk perbulan. Setiap hari bawa dagangannya gereja, doa pagi, terus jualan, balik lagi, langsung dihitung, langsung perbulan. Pendetanya ngomong, Bu, gak usah tiap hari gak apa-apa, bulanan gak apa-apa, ya paling mau cepet ya mingguan gak apa-apa. Jawaban ibunya apa? Apa ini? Ibu ini jawab, Pak, aku gak berani. Aku harus langsung, gak usah mikir. Karena kalau aku gak langsung, tak simpen dulu, ketut pasti. Butuhnya itu banyak. Tuhan harus nomor satu. Supaya aku bisa konsisten. Perbulannya harian. Satu hari saudara, ya waktu dia sudah ngelakuin sama itu, ya doa semua keliling. Siang-siang anaknya balik nangis. Kenapa nangis ditanya? Aku jualan di sekolah sana, ditabrak, ada anak yang nakal, jatuh, semua kena pasir, sudah gak bisa dijual. Gak ada yang laku, saudara, jadi gak ada persembahan. Mereka bertiga nangis, doa dengan Tuhan. Tuhan, hari ini gak ada perpuluhan, gak ada uang. Namun aku ingin juga tetap ada apa yang adanya. Bawa, tetap datang ke rumah Pak Pendeta. Saudara, ketuk-ketuk, dia cerita, kita sedang mengalami habis-habisan. Habis, gak bisa perpuluhan berupa uang. Tapi yang ada cuma ini, gorengan campur pasir. Pendetanya tersentuh hatinya, diterima, didoakan ibu dan dua anak ini pulang. Setelah pulang dia datang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku makan, ini desa ya saudara, gereja kecil. Kalau di sana memang gitu perpuluhan pendeta ya, memang karena dananya sedikit sekali dari jemaat yang kaya. Tapi aku juga harus mau makan perpuluhan dari jemaat yang paling miskin, yang habis-habisan. Sambil nangis dimakan di hadapan Tuhan. Lalu dia doakan lagi, berkati Tuhan. Ibu anak-anak yang setia, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Ternyata hari-hari berikutnya Tuhan mulai buka jalan. Ibu ini sambil keliling jualan gorengan, sambil ada orang yang malah titip, jual jarik gitu saudara. Lalu laku jualan sarung, lalu laku makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Pendeta itu berkata, saat aku bersaksi sekarang, mereka sudah punya toko kain. Itu satu tuh bagi saya jadi pewahyuan dari Tuhan tentang perpuluhan. Maka saya mulai komitmen perpuluhan sejak saat itu. Saat saya belum kerja sendiri, bantu orang tua, ya dapat uang saku saat itu. Itu pertama saya perpuluhan. Lalu saudara, setelah itu saya jadi pendeta, saudara. Ya sudah jadi pendeta, saya tidak pernah mau ngajar keuangan dan perpuluhan. Kalau saudara ikut sejak awal sudah tahu. Namun satu hari waktu kita ada sidang majelis, seorang pendeta khotbah. Ya, dia gereja Isa Al-Masih, saudara. Dia cerita bagaimana gerejanya ini bisa maju, sinode bisa maju. Pendirinya namanya Tan Hock Chuan, saudara. Dia cerita satu hari, ya Tan Hock Chuan ini mimpi ketemu Tuhan. Senang sekali ketemu Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, senang asik sekali. Sementara Tan Hock Chuan ini sedang ngobrol dengan Tuhan, dari jauh ada seorang pakaiannya compang-camping mendekat datang ke sana. Yesus lihat geleng-geleng kepala. Kok ada ya dombaku di dunia kok kekurangan melarat seperti itu. Lalu ditanya, kamu di dunia gerejamu mana? Dia berkata, Isa Al-Masih. Pendetamu siapa? Gembalamu siapa? Lalu orang itu pendetaku Tan Hock Chuan. Begitu
Itu berkat dia. Langsung Tuhan lihat tanda Tuhan, marah dia. Aku percaya kamu dombaku untuk kau bawa ada rumput yang hijau, air yang tenang, supaya kecukupan. Kenapa kamu tidak ngajari bagaimana dapat rumput yang hijau, bagaimana dapat berkat yang sudah aku sediakan? Kenapa kamu tidak ngajari sampai dia tidak tahu, sampai dia melarat, sampai dia sangat menderita? Kenapa? Dia ngomong apa? Tuhan, kalau aku ngajar keuangan, seringkali ada yang nyerang UUD, ujung-ujungnya D. Khotbah ini tujuannya untuk itu. Aku nggak mau Tuhan. Nanti dituduh jadi gembala sidang yang terus tujuannya uang. Tuhan ngomong, kamu pendeta egois. Kamu cinta dirimu. Kamu melindungi dirimu. Kamu korbankan dombaku. Marah Tuhan. Lalu setelah itu dia sadar. Bangun maksud saya. Waktu dia bangun dia nangis. Tuhan janji bernasar. Mulai sekarang aku mau ngajar. Apa yang kau ajarkan? Orang mau ngomong apa terserah. Tapi aku mau taat. Yang kau katakan aku katakan. Yang kau ajarkan aku ajarkan. Kalau ada orang yang nyerang ya sudah. Itu resiko seorang pendeta gembala sidang. Nah waktu dia saksikan itu. Tuhan pakai saya itu nampari saya. Kamu sama, kamu pendeta yang egois. Cinta dirimu. Supaya dianggap pendeta baik. Karena zaman itu kadang-kadang orang berkata, wah Pak Obadia sekarang buka gereja. Gereja ya, cari uang dari gereja ya. Jadi saya nggak mau ada suara seperti itu. Saya nggak pernah khotbah uang. Sudah, nanti orang salah prasangka. Nanti saya dituduh macam-macam. Nggak pernah ngajar. Tapi Tuhan berkata, kamu melindungi dirimu. Kamu korbankan dombaku. Kamu sama dengan tanah kecuali. Saya rasa tampari. Dengar khotbah nangis saya. Lalu sama. Seperti tanah kecuali saya berkata, Tuhan ampuni aku. Aku salah. Mulai sekarang aku mau ngajar keuangan per bulan. Supaya mereka ngalami firman Tuhan. Ngalami janji. Lalu setelah itu sungguh-sungguh sudah dilakukan. Sama juga tadi tanah kecuali mulai ngajar. Jemaatnya diajari. Ayo jemaat bisa dapat berkat. Jemaat diberkati. Jemaat maju. Dan ayat jemaat jadi berkat bagi gereja. Perpuluhannya dibawa ke rumah Tuhan. Di tempat gereja dia berada. Jemaat diberkati. Gereja diberkati. Jemaat diberkati. Gereja diberkati. Jemaat diberkati. Gereja diberkati. Semua maju. Gereja kita ngalami ya saudara. Kalau saudara yang ikuti sejak awal, saudara ikut ya. Berapa puluh tahun yang lalu dengan sekarang. Keadaan saudara sudah beda banyak. Betul? Ada suka duka, ada tantangan masalah. Tapi Tuhan itu pasti. Saya tutup dengan yang terakhir, ya, yang terakhir, supaya saya konsisten. Konsisten, setelah itu konsisten. Waktu beli gedung Biskup Setar, kita nggak punya uang, tapi Tuhan berkata, beli. Aku mengadakan yang tidak ada, jadi ada. Karena saat itu kita semua keluarga sudah kerahkan. Ada tanah dijual. Ada deposito dicairkan. Dana dicairkan. Mobil baru dijual. Perhiasan-perhiasan semua persembahkan. Semua sudah. Tapi masih belum cukup. Karena itu waktu habisnya sekitar 1 M saudara. Belum cukup saudara. Waktu saya berdoa. Tuhan saat ini dorong ambil kredit di bank itu waktu. Tapi rema ya saudara. Kalau tidak jangan asal ya saudara. Itu bukan solusi kalau bukan dari Tuhan ya. Ambil. Saat itu saudara ini dulu gedung biskup. Saya dapat kredit pakai yang utang itu saya. Perusahaan bukan gereja. Gereja bank nggak ada hitungannya untuk gereja. Jadi saya yang utang gitu saudara. Lah tapi dalam kenyataan saudara itu jemaatnya baru sekitar 100. Jadi selalu defisit. Jadi plafonnya 500 dipakai 450. Tapi bulan berikutnya kurang jadi 460. Jadi 470. Jadi 480. Jadi 490. Jadi 500. Setelah plafonnya habis 500. Jatahnya cuma 500. Sekarang utangnya sudah naik terus jadi 500. Saya datang lagi pada Tuhan. Saya marah, Tuhan kita nggak punya uang. Tuhan berkata, beli, aku yang ngadakan dananya. Kita sudah taat, sekarang sudah melangkah. Sekarang bayar bunganya saja nggak bisa. Pabrik saya juga macet saat itu.
Tuhan tersenyum. Saudara. Tuhan itu hebat. Saudara. Saya marah, saudara marah, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan hanya ngomong apa? Siapa ingat? Pak Harun ingat masih? Kamu pendeta tidak mengembalikan perpuluhan, tidak jadi teladan. Jadi saya marah dengan Tuhan, Tuhan itu tetap tersenyum, malah Tuhan mengingatkan saya, kamu nggak mengembalikan perpuluhan. Waktu Tuhan ingatkan seperti itu, engkau nggak jadi teladan, nggak mengembalikan perpuluhan, saya makin marah. Tuhan, perpuluhan, aku itu ratus-ratusan, bukan puluhan. Betul saudara, marah, aku sudah kerahkan semua dana, terus bantu, terus sekuat tenaga, kok nggak perpuluhan. Saya lebih marah, Tuhan tetap tersenyum. Tuhan malah ngomong apa? Ngomong apa? Ayo, siapa ingat? Kapan kamu pernah bawa perpuluhanmu ke Tuhan? Ini perpuluhanku. Kapan? Saya nggak bisa jawab itu, saudara. Karena selama itu semua kekurangan biaya gereja kita, saya tutup saja. Saya pakai uang sendiri, tutup saja. Tutup saja. Nggak pernah saya ngomong ini perpuluhanku. Jauh lebih dari perpuluhan, tapi saya itu hanya bantu gereja. Tuhan lah ini pewahyuan sekarang. Engkau keliru. Harusnya misalnya kekurangannya 10 juta. Tuhan ajari. Perpuluhan saya 7 juta. Saya perpuluhan dulu. Tuhan ini perpuluhanku 7 juta. Jadi divisinya kan kurang 3 juta. Betul enggak? Barulah yang 3 juta itu Tuhan ini persembahan khususku. Aku dukung. Aku bantu kebutuhan gereja supaya tetap jalan, supaya tetap maju. Jumlahnya sama 10, tapi artinya beda. Tuhan singkapkan, itu jadi pewahyuan. Saya seperti terbuka sesuatu, sama, tapi langkahnya itu beda. Langsung minggu saya mengembalikan perpuluhan. Dan Seninnya saya ditelepon sama bagian persembahan. Dia senang, Pak baca, minggu kemarin ada 5 orang mengembalikan perpuluhan. Semangat. Selama ini nggak ada, tapi kemarin ada 5 orang mengembalikan perpuluhan. Dia senang, saya nangis. Kenapa? Saya tuh nggak cerita siapapun loh, nggak ada yang tahu loh. Saya hanya respon taat. Apa yang ditulis Alkitab saya lakukan. Saya meresponi, saya lakukan, saya taat. Langsung otomatis terjadi. Seperti firman Tuhan dibukakan, tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan, belalang disingkirkan. Sejak saat itu gereja kita enggak kekurangan. Cukup. Bahkan sejak saat itu utangnya makin habis, makin selesai. Utangnya lunas. Sejak itu bangun. Ini salah satu terobosan keuangan. Sudah dengar, tapi sekali lagi ya, sudah ingat ya. Pengajaran ini bukan untuk saya. Semua perpuluhan, semua persembahan bukan untuk saya. Semua milik gereja, milik gereja. Itu bukan, nggak ada kaitannya. Saya ngajar bukan untuk cari sesuatu untuk saya, tidak. Nomor 1 untuk Tuhan, kedua untuk saudara sendiri. Ini terobosan, ini pembukaan ilahi. Sebuah bagi berdiri saudara. Perintahmu
Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara. Datang pada Tuhan secara pribadi, angkat tangan saudara, buka hati saudara, dan mulai berkata-kata pada Tuhan. Tanggapilah Tuhan, tanggapilah firman Tuhan. Mintalah firman Tuhan ini menjadi pewahyuan saudara. Mintalah saudara diberi hati yang murni, hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan gak pernah cari uang kita, justru Tuhan bukakan jalan. Tuhan siapkan hati kita supaya kita bisa diberkati, supaya kita bisa jadi berkat bagi keluarga, bagi pekerjaan Tuhan, bagi lingkungan, bagi kerajaan Allah. Tuhan sedang cari hati saudara. Buka hati saudara, minta Tuhan jamah. Tuhan beri hati yang baru, Tuhan berikan roh yang baru. Hati yang keras dilenyapkan, hati yang lembut, hati yang taat diberikan pada saat ini. Minta pada Tuhan saudara. Hambamu juga berdoa, Tuhan, sungguh-sungguh seperti firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini, bahkan selama 1 bulan, menjadi pewahyuan Tuhan. Bahkan tentang perpuluhan juga dilakukan bukan karena aturan, tapi karena pewahyuan. Karena reaksi hati yang menyadari, yang mengakui semua daripada Tuhan. Reaksi hati yang ingin membalas kebaikan Tuhan, yang ingin memajukan pekerjaan Tuhan, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Hati yang kau kehendaki, hati yang kau pilih, hati yang kau cari Tuhan. Biar kau temukan dalam gerejamu ini, biar kau temukan dalam setiap hati kami Tuhan. Seperti kau temukan Daud, kau temukan setiap kami Tuhan, sehingga kau urapi seperti Daud diurapi, sehingga kau metrekan seperti Daud dimetrekan, sehingga kau berkarya. Sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas Daud, Roh Kudus terus tuntun atas Daud. Waktu dia berjalan, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang beri keberhasilan, Tuhan yang mengangkat dia sampai dia bisa jadi raja. Dia tetap mengaku semua dari Tuhan, kedudukan dari Tuhan, kekayaan ini daripada Tuhan, kemenangan dari Tuhan, semua darimu Tuhan, semua milikmu Tuhan, semua bagimu Tuhan. Beri kami hati seperti ini selama-lamanya. Oh, Tuhan makin suka, Tuhan makin senang, dipercayai lebih lagi, diberkati lebih lagi. Tuhan, kami juga berdoa hati seperti Daud. Tuhan, berikan selama-lamanya bagi setiap kami. Berikan pada hamba-Mu, berikan pada seluruh keluarga hamba-Mu, berikan pada semua pelayan Tuhan, berikan pada setiap jemaat. Oh GK, hati seperti yang Kau kehendaki, hati yang tulus, hati yang berkenan, hati yang murni, harta karun rohani yang luar biasa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang terus berkarya. Engkau membuat firman-Mu jadi, firman-Mu jadi dalam kehidupan kami, firman-Mu jadi dalam gereja-Mu, firman-Mu jadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.